Misalnya lagi kepengen Gus arah kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Bagi kalau terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fi sidratin apa? Ayat. Masalah rezeki mun kalau terangno wingi, pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki. Nggih, niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utang ra duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ke. Pokoke manusa iku cek kiai, cek profesor, cek dokter tetep bento. Asal jenenge manusa tetep napa? Bento. Dari Quran wa kana al-insan zaluman napa? Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya menganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duwe-duwe aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa. Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau boten nganti bodoh nganti ngoten. Pak, sampai kudu kula aja melok bodoh, Pak. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Kuning. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami ndidik bojo gek kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gek kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus, ya Islam. Tujuan kulo sito supaya tidak mudah kecewa.
Mau coba tiang-tiang, tak ada wong merantau nih buatam, gak ngergani wong lanang. Mergo bayangno bojone iku dene teko pintu dibuka, wis masak, digekno kopi, kopine anget pokoknya segalanya serba napa ideal versine dene. Leto-leto bojone tetep turu utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Cara kasus kula ngeten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyo. Nah kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, nyebar niku mati Nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, sing ngaji agak nggih semangat. Dadi sampean akeh ora pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan pancen. Ada terus ngaji agak terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah misal oke dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi ujungnya lagi kepengen, Gus. Nak kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawan. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya kira-kira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare ning Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge seputi wah mate. Hukum Islam nak di soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang berkiung Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling dianggap poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus orang jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang rabi menang. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Bun jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk tu pengen apa? Ni kalau nak dipegatan nasib pulau jelas khusus rabi menang. Nah sama itu nasib jelas tak warai, tapi kudu ada pulau lama, dan mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas itu pengen orang, pengen urip sampai enak tentu mungkin. Jadi kurang sangat tadi payu rabi benar, kurang sangat tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah. Kue di terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di ini ya jadi ngamalem jadi ganjaran.
Semula saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenan Gus kula keganjaran yo tenan. Mar. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kere. Wis mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau makar para dipegang ora di wong liya. Ngono iku yo ora mesti ngono. Saiki sing rata-rata kowe lagi sitok. Yen arep para wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo ora mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nek sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Kiai kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Ada pulau gemu boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah, mari dadi ulama ke. Kulo ora ngerti konstelasi tak takoki. Sampeyan nganggep kulo sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lah ala sosial jawaban kulo luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nganti direwangi ora Amerika kok meneh. Dirimo kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ngendikane hikam, andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga iku artine jelas aman. Jelas aman nek potensi tabrakan ketake masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duit mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwike dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi itu adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja kalau orang memiliki pengaruh itu berarti orang mungkin abdul umat. Nanti pengaruh jadi ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti keadil apa? Umat. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira anak utang deh. Nak rukun malah panggar. Lalu sombong wong sugih baru kan wong melarat. Mergo wong melarat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak. Ya anggap ae ngoten maksudnya. Artinya kaya orang melarat wong sugih sombong, alhamdulillah kok sombong jas dadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok.
Jadi gak usah rumput ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi apa? Kan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari apa?